Saya peringatkan Anda, jangan coba-coba acak Monas atas nama agama. Begitulah peringatan keras yang dilontarkan oleh sosok Jenderal Trasunan Gunung Jati yang ditakuti oleh pimpinan Ormas FPI yang selalu memprovokasi serta meresahkan masyarakat, yaitu Rizik Syihab. Lantas, siapakah sosok jenderal tersebut? Halo Indonesia, salam NKRI. Ada seorang Letnan Jenderal TNI yang sampai saat ini dibenci, tapi sekaligus juga ditakuti oleh Rizik dan pengikutnya. Beberapa kali nama jenderal ini sampai disebut-sebut oleh Rizik di pledoinya dengan suara yang serak-serak becek dan bergetar. Dan kemungkinan besar pemirsa Saina TV sudah pasti tahu sosok yang saya maksudkan ini. Tapi sebelumnya, mari kita flashback sebentar sebelum menukik lebih dalam. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo telah membubarkan Ormas FPI melalui surat keputusan bersama 6 menteri dan kepala lembaga yang diumumkan pada Rabu 30 Desember tahun 2020. Dengan adanya SKB tersebut, FPI dilarang berkegiatan serta menggunakan simbol serta atribut organisasinya di bangsa dan negara ini. Maka dengan demikian, Front Pembela Islam atau FPI sudah dinyatakan organisasi terlarang dan tidak diperkenankan dengan alasan apapun untuk tumbuh dan berkembang di bumi Nusantara tercinta ini. Jika sebuah organisasi sudah dinyatakan terlarang, maka secara tidak langsung orang-orang yang pernah atau terlibat di dalamnya bisa dianggap kerangka berpikirnya menyimpang dari norma yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Beruntung pernah tumbuh dan berkembang di era demokrasi dan ada lembaga hak asasi manusia atau HAM, jadi nasibnya masih jauh lebih baik dari PKI. Di mana saat itu di zaman Orde Baru, mereka yang dianggap terlibat ditangkap dan kemudian dieksekusi tanpa peradilan. Bahkan banyak korban yang dieksekusi di tengah hutan, pinggir sungai, jurang, dan lain sebagainya. Bisa sebagai bentuk ancaman psikologis bagi simpatisan. Mereka yang masuk kategori baby boomers sudah pasti mengetahui peristiwa di atas dan masih fasih bercerita suasana saat itu. Generasi baby boomers adalah mereka yang lahir tahun 1946 sampai 1964. Disebut baby boomers karena mereka lahir setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Mengapa saya singgung hal di atas? Alasannya agar ex-FPI yang masih belum mau terima kenyataan itu bisa melek pikirannya. Apalagi mereka masih menyaru dengan kata reuni-reunian segala. Dengar saja malu rasanya. Terlihat tak punya hal yang jauh lebih berbobot. Kemampuannya hanya kumpul-kumpul ganggu kegiatan rakyat dan pemerintah. Dengan harapan agar dilirik bohir politik, jual massa yang sudah tak seberapa. Mau reuni dengan tujuan apa? Kok jadi mirip seperti anak-anak ABG, para Mahmud alias Mama Muda, atau kumpulan emak-emak setengah abad yang ganjen serta pamer tas jinjing dan berharap kesandung brondong di tempat arisan. Toh faktanya berdasarkan survei SMRC pada bulan Maret 2021,
atau setelah 3 bulan dinyatakan bubar dan terlarang oleh pemerintah, ternyata hasil survei mayoritas responden setuju bahwa ormas ini harus dibubarkan, alias ormas yang dianggap percuma dan tak berguna. Menyambung awal pembicaraan saya soal sosok Jenderal Trasunan Gunung Jati yang ditakuti oleh Rizik Syihab sebagai pimpinan ormas FPI yang sudah bubar itu, yaitu Letnan Jenderal yang tak lain dan tak bukan adalah Dudung Abdurrahman. Saat itu yang bersangkutan masih menjabat sebagai Panglima Kodam Jaya, yang tentu saja memiliki ruang dan kewenangan untuk ikut menjaga ketertiban ibu kota negara DKI Jakarta. Baliho-baliho dan spanduk Rizik Syihab yang menyebar di DKI Jakarta oleh sang jenderal dicerabut dan dimusnahkan. Sementara Gubernur Anies Baswedan yang seharusnya memiliki ruang kewenangan yang jauh lebih besar melalui Satpol PP nampak tak berdaya. Anies seperti kucing yang kecebur got jika berhadapan dengan kelompok yang ikut menghantarkannya di kursi singgasana Balai Kota DKI Jakarta itu. Pangdam Jaya Dudung Abdurrahman rupanya tak sabar kota Jakarta diacak-acak seenaknya oleh ormas yang hanya mau merusak bangsa ini. Kesan kumuh dan seolah tak tersentuh hukum. Rizik CS semakin besar kepala saja saat itu. Sedangkan Anies Baswedan mungkin sibuk ngelap umbel dan iler, padahal daerahnya dibuat acak oleh kadrun pengikut Rizik. Lalu, apakah Anda masih percaya dengan Anies Baswedan yang mau maju Capres 2024 mendatang? Mengatasi ormas saja tak becus, tapi kok ngebet jadi presiden? Mana ada manusia yang otaknya waras dan berakhlak Pancasila serta menjaga nilai Undang-Undang Dasar 1945 yang mau dukung dia ini? Hal-hal yang sederhana begini saja seharusnya sudah menjadi pertimbangan buat kita yang cinta akan keutuhan NKRI ini. Kalau kita dukung si Anies, mau jadi apa Indonesia nantinya? Bisa jadi ormas-ormas berdaster bakal tidur-tiduran di teras dan tangga istana negara. Nah, Letjen Dudung Abdurrahman saat ini menjabat sebagai Pangkostrat. Lantas, apakah Pangdam Jaya penggantinya, yaitu Maijen Mulyo Aji, bisa memainkan perannya seperti pendahulunya? Letjen Dudung Abdurrahman sendiri saat ini diisukan bakal naik jabatan sebagai Kasat setelah Jenderal Andika Perkasa sudah dipastikan sebagai Panglima TNI. Sosok Letjen Dudung Abdurrahman ini memang unik. Ia tampil berani dan berbeda di antara para jenderal yang lainnya. Sehingga namanya lekas dikenal publik, ia kerap dianggap vokal dan tak jarang lahirkan kontroversi. Sehingga brandingnya pun dapat. Dan ternyata sosok Dudung Abdurrahman ini tak main-main. Dalam biografi singkatnya disebutkan bahwa ia masih memiliki trah dari Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo atau Sanga yang masyhur di tlatah Nusantara, terutama di Pulau Jawa. Jadi secara singkat, silsilah Dudung Abdurrahman adalah masih keturunan Sunan Gunung Jati dari Pangeran Sumbu Mangkurat Sari yang memiliki putra Pesek Pasiraga, Depok Cirebon. Dari jalur cicitnya yang bernama Muharram Bira Subrata. Dudung Abdurrahman ini lahir di Bandung pada tanggal 19 November tahun 1965 yang merupakan putra dari pasangan Bapak Nasuha
dan Ibu Nasakti PNS di lingkungan Bekandang 6 Siliwangi. Ia termasuk dari keluarga yang baik dan dermawan. Diketahui dari keluarganya mewakafkan tanah untuk pondok pesantren Majalis Al-Khidir di Kelapa Nunggal Bogor yang diasuh oleh Asy Syaikh Muhammad Al-Khidir. Pantas saja mungkin Rizik Syihab kala abu, kata orang Jawa. Padahal Rizik yang konon diyakini oleh para pengikutnya adalah sebagai cucu Nabi. Tapi kok kenapa sikap, tingkah laku, dan tutur katanya tidak mencerminkan cucu Nabi itu? Apakah ada cucu Nabi yang tukang demo, tukang provokasi, serta menghina agama orang lain? Atau apakah ada cucu Nabi yang berkuar-kuar dengan membawa pasukan ke jalan untuk unjuk rasa demi nasi bungkus? Padahal secara bahasa, kata Nabi berasal dari bahasa Arab, yaitu naba, yang berarti dari tempat yang tinggi. Pengertian secara umum, Nabi ialah seorang manusia hamba Allah yang diberi kepercayaan berupa wahyu untuk dirinya sendiri. Wahyu yang diterima Nabi dari Allah tidak wajib disampaikan maupun diajarkan kepada umatnya. Lalu, apakah Rizik Syihab yang katanya cucu Nabi sudah berperilaku serta mencerminkan hal tersebut? Jawabannya silakan pemirsa Sainai TV bisa tulis di kolom komentar. Akhirnya, happy Sunday buat kita semua. Tetaplah menjaga kesehatan dan menjaga keutuhan bangsa dan negara ini. Salam hormat dari kami yang rakyat jelata ini untuk Letjen Dudung Abdurrahman. Salam NKRI untuk kita semua.